أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna asyabil lasyadid. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah biiznillah dan alhamdulillah ala kulli hal atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita masih bisa bertemu, bersilaturahmi, bermajelis atas kudrah dan iradahnya, dan tidak lain tidak bukan kita samakan cita-cita, niatan dan tujuannya senantiasa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama Widi ucapkan jazakumullah untuk kesempatan dan memberikan Widi ladang berkarya, beramal soleh dengan konsep berbagi yang sedang Widi belajar perjalankan. Konsepnya terima kasih. Apa yang sudah Widi terima, Widi kasihkan kembali, yang insya Allah senantiasa menjadi hujah, menjadi ibroh, pelajaran dan pembelajaran khususnya untuk diri Widi, umumnya untuk kita semua. Kesempatan ini Widi ucapkan terima kasih kepada Bapak DKM, pengurus Masjid Al-Fat, dan kepada Teh Novi selaku pengundang dan teteh-teteh yang mensupport, mendukung hingga terlaksananya sharing Islami ini. Ya, maka dari itu sudah selayaknya, sepantasnya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang sudah Allah berikan. Begitu banyak nikmatnya, yang terpenting nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Juga tidak lupa rezekinya, rezeki tempat, rezeki waktu, rezeki sehat, rezeki umur, dan yang terpenting rezeki kelembutan hati kita, ringannya langkah kaki kita, hingga akhirnya kita bisa bermajelis di Masjid Al-Fat yang kita cintai ini, dan insya Allah senantiasa menjadi amalan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, manusia paling sempurna di muka bumi ini yang pernah ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiinnya hingga sampailah kepada kita sebagai umatnya yang terakhir, yang insya Allah senantiasa melanjutkan risalah-risalah, visi misi Rasulullah hingga akhirnya cita-cita Rasulullah yang berdasarkan perintah Allah, yaitu Islam menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini Widi ingin berbagi, Widi ingin sama-sama kita mengkaji. Diawali dengan tadi kita bertadarus, kemudian langkah selanjutnya kita mentadaburinya. Agar apa? Agar kita mampu mentafakurinya, dan puncaknya kita bisa mendapatkan rasa tasyakur, rasa syukur yang begitu besar, rasa syukur yang terpelihara dan bisa senantiasa kita tingkatkan.
Ya, berbicara tentang tema sore hari ini, insya Allah tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Kita sama-sama akan mengkaji yang terkait dengan tema menumbuhkan 3S. Tapi sebelumnya takutnya Widi kelupaan. Alhamdulillah untuk jamaah Masjid Al-Fat, bapak-bapak dan ibu-ibu juga AA, apa kabarnya? Sehat dan bahagia? Alhamdulillah dan bahagia ya Pak ya. Sekali lagi deh, kayaknya kurang semangat nih ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga AA, gimana kabarnya? Sehat dan bahagia ini teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus ya, udah sehat dan bahagia pula. Bukankah itu sebuah apa ya? Keinginan dan cita-cita kita ya, menjalankan kehidupan ini senantiasa sehat, baik jasad maupun jiwanya, dan selalu bahagia baik jasad maupun jiwanya juga, sesuai dengan landasan yang Allah turunkan, contoh uswah risalah yang sudah Rasulullah perjalankan. Ya, berbicara tentang tema menumbuhkan 3S gitu ya. Punten tadi dipindahin ke sebelah kanan karena Widi nggak kidal Pak, Widi nulisnya pakai kanan. Menumbuhkan 3S gitu. Berbicara kalimat tumbuh gitu ya, menumbuhkan, kalau secara definisi sebetulnya yang menumbuhkan kita ataukah Allah? Berbicara kalimat menumbuhkan, contoh yang paling nyata yang terjadi di diri kita. Dulu kita imut-imut ya teh Pak ya, sekarang juga masih imut-imut ya, masih lucu-lucu ya. Dan pada akhirnya jangan jadi amit-amit Pak. Pada akhirnya prosesnya, dulu ibu kita mengandung, kemudian sampai melahirkan kita, ada proses kita dari dede bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa sampai ke detik saat ini. Itu ada proses pertumbuhan tentu saja. Mari sama-sama kita kaji dan kita definisikan makna dari menumbuhkan. Apakah contoh terkecil yang ada di diri kita, rambut atau alis. Setiap hari apakah kita yang sebelum tidur tarik biar manjangin gitu ya, tarik lagi biar manjangin, ataukah Allah gitu, yang pada akhirnya sesuatu yang sering kita abaikan dan sering kita lalaikan gitu. Dan ya bahasa paling sederhananya mah sering keskip gitu ya, yang akhirnya berbicara nanti ketiga S-nya di situ ada sadar, sabar dan syukur. Oh, berarti memang ternyata kita masih jauh dari rasa syukur untuk mendefinisikan atau memaknai kemaksudan dari menumbuhkan. Kita sering ikut campur gitu. Padahal itu kan haknya Allah menumbuhkan gitu ya, yang pada akhirnya perjalanan itu teh kita terjebak oleh dua kalimat, kerasa atau merasa gitu. Karaos atanapi raraosan. Karena 3S di sini berkaitan dengan apa? Kalau bukan dengan kehidupan yang sedang kita perjalankan. Ya nyatanya kalau Widi boleh nanya nih ke jamaah semua, ke bapak, AA dan ibu-ibu, hidupnya sudah kerasa atau masih merasa? Hirupna tos karaos atanapi masih raraosan? Raraosan mah hirup keneh ieu teh gitu. Perasaan masih hidup aku teh gitu ya, atau gimana nih gitu kan. Ya ternyata dari bab yang sedang kita perjalankan pun, oh ya wajar kita masih jauh dari rasa syukur. Kita belum mendapatkan maknanya gitu. Kalau berbicara menumbuhkan,
apa yang kita bayangkan ketika melihat kalimat tersebut? Tumbuh itu kan ada sebuah peningkatan, ada sebuah perubahan yang harapannya menjadi lebih baik, tentu saja menjadi lebih bijaksana kalau berbicara tentang sifat dan karakter, menjadi lebih soleh, menjadi lebih dan lebih baik dari kita yang dulu. Ketika kita belum diilmui kah, ketika kita belum mempelajari ilmu kehidupan kah yang Allah turunkan. Ya, berarti ketika berbicara menumbuhkan, senantiasa berkaitan dengan proses upaya ikhtiar. Dan yang paling sederhana berkaitan dengan tema 3S di sini membahas tentang apa saja. Gitu ya. Yang pertama, bab sadar. Sadar nggak bahwa selama ini kita memang ditumbuhkan, dididik, diurus, dirawat, dipelihara, diatur, dimiliki, dikuasai oleh siapa? Allah. Gitu. Yang pada akhirnya sampai kita mampu memaknai bahwa Allah itu tidak sebatas menciptakan. Allah pun memiliki kita, Allah pun menguasai kita, Allah pun mengatur kita. Cuman karena kita punya sifat keren, setiap manusia ya, terlepas dari gender, sifat kerennya apa? Marakat dawang dan bedegong. Itulah sifat keren manusia. Ya. Jadi ketika berbicara Allah memiliki af'al, memiliki sebuah hak untuk tidak sebatas menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai gitu ya. Nah kita pun kekeh. Dah aku teh punya sifat keren, marakat dawang. Ya Allah bisa nggak kalau gini? Kan gitu. Ya realitanya seperti itu. Kita banyak nego akhirnya. Kita banyak meminta keringanan. Ya Allah kenapa sih hidupnya gini-gini wae? Ya pertanyaannya ketika harusnya kita kembalikan terhadap diri, sudahkah kita mensyukuri apa yang sudah Allah hadirkan, apa yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita saat ini? Jadi ketika berbicara tadi menumbuhkan kesadaran, salah satu firman-Nya Allah berfirman di surat Al-Waqiah surat 56 ya, berbicara kalimat menumbuhkan. Quran surat Al-Waqiah 56 ayatnya 63 sampai 64. Menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Di situ Allah berfirman, kita baca terjemahannya langsung. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Ayat 63-nya. Allah meminta kita agar senantiasa fokus, konsentrasi terhadap apa yang sedang kita jalani, terhadap apa yang sedang kita tuju, yang pada akhirnya konsentrasi tersebut membutuhkan kefokusan. Di ayat 64-nya Allah berfirman kembali dan bertanya, kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Maka dari itu, apa yang harus kita petik pesan atau hikmah dari surat dan ayat tersebut? Kemaksudannya bagaimana? Apakah kita selama ini senantiasa terjebak oleh hasil yang kadang dan sering kita mengesampingkan ikhtiar dan upayanya? Jangankan untuk berikhtiar dan berupaya, meminta alias berdoanya saja dulu suka dilewat. Gaskeun we heula kumaha engke gitu ya, gimana nanti? Yang pada akhirnya seharusnya yang runutannya kita berdoa meminta kepada Allah, kemudian kita ikhtiari, kita upayakan, hasilnya kita serahkan kembali kepada Allah penuh dengan ketawakalan, gitu kan? Seharusnya yang Allah maksudkan. Ya buktinya dari contoh tadi, rambut yang ada di diri kita saja. Apakah memang setiap hari ikhtiar kita dengan sebelum tidur tarik dulu satu kan enggak? Bulu alis gitu ya,
bulu hidung, kan nggak gitu. Tapi memang ini di dalam tubuh kita sendiri saja kita masih diurus sama Allah, masih dipelihara sama Allah. Untuk hal yang terkesan sepele, bulu gitu ya, bulu rambut, bulu hidung, bulu alis. Yang nyatanya apalagi ketika kita belajar memaknai konteks yang lebih besar lagi dalam perjalanan kehidupan gitu. Nah, berbicara sadar secara istilah dan bahasa, apa yang namanya sadar gitu. Sadar teh nggak lupa, betul. Sadar teh ente hilap, leres. Nah, apalagi dengan usia kita. Saya ingat gancang poho gitu ya istilahnya mah ya. Dengan usia kita saat ini, yang pada akhirnya bagaimana agar senantiasa ingat keilmuan tersebut bisa kita jadikan sebuah hujah dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan proses pengulangan. Karena apakah Rasulullah ketika menerima wahyu melalui malaikat Jibril, perintah dari Allah, sekali beres langsung jalan, sekali beres langsung paham? Kan enggak. Prosesnya senantiasa diulang-ulang. Rasulullah lakukan dulu, kemudian pada akhirnya Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, pada para umatnya. Gitu. Ya, berarti sadar yang dimaksud di sini, baik secara bahasa dan istilah, tahu ingat akan sesuatu yang sedang dikerjakan, yang sedang dijalankan, yang akan dituju. Gitu. Tahu ingat akan sesuatu yang sedang dikerjakan, yang sedang dijalankan, dan tahu yang akan ditujunya. Itulah sadar. Yang pada akhirnya ketika berbicara kesadaran meliputi apa saja, harus melandasi apa saja. Yang paling sederhana tadi, ketika berbicara tentang hidup, ketika kita menyadari bahwa kita hidup, sadar akan kehidupan ini, berarti kita akan tahu hidup itu apa, untuk apa, mau apa, dan akhirnya hidup itu akhirnya kemana. Kan gitu. Ya karena memang nyatanya kadang kalau kita mendefinisikan hidup saja, hidup itu apa? Ya hidup itu makan, tidur, kerja, bersekolah, berdagang, apakah sebatas itu saja? Sedangkan ketika berbicara hidup, Allah banyak membahas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita kembali tadi, sadar secara istilah dan bahasa, tahu ingat akan sesuatu yang sedang dijalankan, yang sedang dikerjakan, yang sedang diperjalankan, dan tahu tujuannya, tujuan akhirnya. Itulah kesadaran. Kalau berbicara secara dalil, Allah berfirman di surat Shad, surat 38 ayat 29. Definisi sadar. Kalau sadar versi kita sebagai manusia, yang paling sederhana apa sih? Sadar itu tidak gila. Berarti orang yang tidak sadar, orang yang gila. Itu dari sudut pandang kita sebagai manusia. Tapi kita buka. Berdasarkan firman Allah yang dimaksud sadar itu di surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dibantu terjemahannya bagi yang mau beramal soleh menyumbangkan suara merdunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru alai al ayatihi waliyazakkaro ulul albab. Mangga terjemahannya.
Nah, awal agar kita memiliki kesadaran, Allah memerintahkan jadikan Al-Quran sebagai panduan. Dengan bab sesederhana ini, Bapak, AA, dan Ibu, permasalahan kehidupan apa yang jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran? Permasalahan kehidupan semua jawabannya ada di Al-Quran. Contoh saja, berbicara bab rezeki. Dari 6.236 ayat yang membahas tentang rezeki sebanyak 123 ayat. Tentang kematian banyak. Tentang apa lagi? Bab waris banyak. Salat ada. Gitu ya. Dan sampai punten yang menjadi urusan ibu-ibu terkait menyapih sama Allah dibahas juga. Sedetail itu Al-Quran. Sedetail dan serinci itu Al-Quran. Membahas bab kehidupan. Gitu. Yang pada akhirnya agar senantiasa sadar, pergunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Caranya seperti apa? Di kalimat selanjutnya, Allah memerintahkan. Melalui Al-Quran ini kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan. Caranya hayati ayat-ayat, maknai ayat-ayat yang sudah kita baca. Jadi maaf bahasanya tidak sebatas ngadares, tidak sebatas tadarus, tapi bagaimana kita mampu setelah bertilawah, setelah tadarus, setelah membaca Quran, ayat yang kita baca itu kita tadaburi. Agar apa? Agar menjadi bahan tafakur, renungan untuk kita. Kenapa harus direnungkan? Agar kita mampu menjalankan yang menjadi perintah Allah. Kenapa Rasulullah disebut Al-Quran berjalan? Kan Rasulullah mempraktekkan, memperjalankan isi Al-Quran dalam kehidupannya. Yang kemudian dapat nggak atau Allah akan memberikan tidak rasa yang keempat, tasyakur. Gitu. Rasa bersyukur yang berkali-kali lipat, rasa bersyukur yang begitu luas, rasa bersyukur yang begitu banyak. Dengan cara menghayati. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kenapa pada akhirnya Allah menginginkan hamba-hambanya menjadi hambanya yang ulil albab. Berarti berdasarkan terjemahan, orang yang sadar itu adalah orang-orang yang berakal sehat. Berarti orang yang gak berakal sehat bukan orang yang sadar. Berdasarkan ayat tersebut di surat Shad. Makna yang kita petik berarti bagaimana kita mampu senantiasa menjadi hambanya yang ulil albab. Mau belajar, mau bertafakur, berpikir, merenung. Bukan di pewarang ngalamun. Ya, yang pada akhirnya itulah gambaran kehidupan yang sedang kita perjalankan. Kalau kita mampu menjalankan, memaknai kehidupan ini, banyak hikmah pesan Allah yang dimaksudkan, yang diperuntukkan untuk kita sebagai hambanya. Korelasi atau penjelasannya, bayan, gambaran dari ayat dari surat Shad. Selanjutnya insyaallah sudah pada hafal di luar kepala. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 dan masih di surat Al-Baqarah ayat 147. Ini korelasinya. Kenapa menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari
kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim di Al-Baqarah ayat 2 dan 3-nya. Zalikal kitabula raiba fi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mangga terjemahannya. Bade dari Bapak, bade dari Ibu atau dari AA. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, Ya. yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang memberikan sholat dan menafkahkan sekalian rezeki yang telah diberikan pada mereka. Nah, jadi seseorang yang sadar itu selanjutnya akan Allah bimbing, akan Allah tempa, akan Allah proses, dan Allah didik menjadi hambanya yang beriman. Setelah menjadi hambanya yang beriman, apa yang Allah tanamkan? Apa yang harus kita miliki? Berbicara tentang keimanan, tidak ada rasa ragu sedikit pun. Jadi memaknai iman itu bukan sebatas yakin. Kita ambil salah satu asar dari Imam Syafi'i ketika mendefinisikan iman. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa iman itu tasdikul bil qalbi, iqraru bil lisan, af'alu atau amalu bil arkan. Dibenarkan dan dijadikan sebuah pembenaran untuk diri kita. Kemudian diikrarkan melalui ucapan yang akan menghantarkan kita beramal, berbuat, mempraktekkan apa yang sudah menjadi kebenaran, apa yang menjadi pembenaran untuk diri kita berdasarkan perintah Allah, berdasarkan contoh Rasulullah. Itulah keimanan dan tidak ada keraguan. Gitu. Karena ada ayat lain yang menjelaskan ketika iman hanya sebatas yakin, gitu ya. Ya nanti insya Allah kita kaji sama-sama. Tapi ini spill saja. Masih di Al-Baqarah ayat 8-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minna nasiba yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Mangga dibuka, baca terjemahannya. Itu firman Allah. Allah yang memberitahukan ketika iman hanya sebatas yakin. Ayat 8-nya. Mangga. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Tuh. Kata Allah. Berarti ketika mendefinisikan iman itu tadi membenarkan yang menjadi pembenaran untuk diri kita, yang kemudian menjadi sebuah ikrar, janji yang kita ucapkan, yang akan mendorong kita mau beramal kebajikan, tentu saja beramal soleh. Itu definisi iman dari Imam Syafi'i. Dibenarkan, diikrarkan melalui ucapan, kemudian diamalkan melalui perbuatan amal soleh. Gitu. Karena definisi iman yang Allah maksudkan tidak ada keraguan sedikit pun. Gitu. Yang pada akhirnya kitab Al-Quran ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah itulah prosesnya. Orang yang bertakwa melalui proses apa? Proses mereka yang mengimani kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah prosesnya. Jadi setiap diri kita akan melalui proses dari manusia menjadi hamba yang mengimani perintah Allah, petunjuk Allah, hamba yang mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian terhantarkan sampai puncaknya menjadi hambanya yang mutakin, bertakwa, gitu. Yang pada akhirnya kenapa proses tersebut ditutup di surat Al-Baqarah 147? Landasannya apa? Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Mangga ayat 147-nya. Dari bawah-bawahnya atau dari AA? Mangga.
Ya semua ketang ini mah ya. Sok A yang pakai baju merah jangan sampai lolos. Ya. 147. Iya. Mangga. 147. Agila. Mangga. Silakan. Ya. Al-Baqarah ayat 147 terjemahannya Kang Gilang. Mangga. Tenang Kang. Tenang Kang. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Kapangi. Mangga. 147. Udah. 147. Ya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Diingatkan sama Allah bahwa seseorang yang sadar, landasan kesadarannya berangkat dari Al-Quran. Agar apa? Senantiasa meraih keberkahan dengan cara menghayati apa yang dibacanya, memaknai apa yang dibacanya, meyakini, tidak sebatas meyakini, membenarkan bahwa Al-Quran ini turunnya dari Allah, yang ditafsirkan oleh satu-satunya pentafsir di muka bumi ini, yaitu Rasulullah, yang sudah menjadi contoh nyata mempraktekkan kandungan Al-Quran di muka bumi ini, yang ada di diri Rasulullah, yang kemudian agar menghayati dan senantiasa menjaga akal sehatnya, yang kemudian diingatkan lagi sama Allah, berbicara tentang petunjuk melalui Al-Quran itu sesuatu yang diimani, yang harus dibenarkan, menjadi pembenaran untuk dirinya setelah menyadari bahwa dirinya adalah hamba, gitu ya. Yang kemudian mengikrar, jadi janji melalui ucapannya, yang akhirnya menjadi sebuah amal yang dilakukan dengan perbuatannya. Allah tekankan kembali, sumber kebenaran itu datangnya dari aku. Di ayat tersebut pun Allah mengingatkan terhadap Rasulullah. Dan janganlah sekali-kali, di situ ada dalam kurungnya, walaupun di teks Arabnya tidak ada kalimat nama Rasulullah, tapi mengingatkan di situ. Rasulullah saja diingatkan. Nah, kita masih mau diingatkan atau sudah tidak mau diingatkan? Gitu. Secara maknanya. Jadi kebenaran, sumber kebenaran, sesuatu yang hak datangnya dari yang maha hak, maha benar Allah. Gitu. Dengan konsep, dengan tata cara ketika membaca Al-Quran senantiasa dengan tartil, ketika melaksanakan sholat senantiasa dengan penuh ketumaninahan, merunut, tersusun. Agar apa? Agar kita mampu memetik hikmah, menangkap pesan yang Allah maksudkan, gitu. Kemudian S yang kedua, setelah seseorang melalui proses perjalanan disadarkan, Allah akan memberikan yang namanya sabar. Sabar itu apa? Sagala baruh, Bu? Sagala baruh, Pak? Bukan. Sabar itu apa? Sabar itu diam, atau sabar itu kumaha Allah weh. Apa yang sudah mampu kita definisikan, baik secara istilah dan bahasa, ketika berbicara tentang sabar. Sabar yang dimaksud adalah bagaimana kita mampu menyikapi segala bentuk kondisi dan keadaan yang pada akhirnya tidak membuat kita berhenti bergerak. Sabar bukan diam. Sabar sanes cicing, gitu ya. Secara definisi kan sabar itu tidak terpengaruh oleh sesuatu kondisi, suatu keadaan yang pada akhirnya jadi mager, malas gerak. Jadi
kaum rebahan, kan nggak gitu. Tapi senantiasa mau bergerak, mau berjalan. Kasarnya walaupun kondisi tertatih, harus merangkak, harus merayap, tapi tidak diam, gitu. Nah, ketika berbicara sabar, Allah berfirman di Quran surat Al-Imran ayat 146. Al-Imran 146. Definisi sabar yang Allah maksudkan. Mangga langsung terjemahannya aja, silakan. Betul. Mangga. Nah, Allah berfirman di situ, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Berarti sudah diproses sama Allah, sudah dididik sama Allah, sudah ditempa sama Allah. Mulai disadarkan, kemudian diimankan, kemudian dimuslimkan, yang pada akhirnya penuh dengan ketakwaan, mengiringi, membersamai nabi-nabi berperang. Berperang yang dimaksud, jangan sampai kita terjebak sama asumsi kita sendiri. Berperang itu senantiasa berkaitan sama perang kital atau perang fisik. Tidak, gitu. Karena nanti ada sedikit pembahasan, ternyata perang itu senantiasa berkaitan dengan jihad. Memaknai jihad di sini artinya bersungguh-sungguh, serius, gitu. Jangan sampai pedah kita orang Sunda resep heureuy gitu. Jadi menjalankan kehidupannya pun penuh dengan bercanda gitu. Yang kemudian kita kembali ke ayatnya. Yang dimaksud sabar berdasarkan firman Allah ada 3 poin di sini. Apa? Yang pertama, sabar itu tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Kemudian tidak patah semangat. Yang ketiganya, tidak pula menyerah kepada musuh. Apakah sudah kita sadari setiap diri kita saat ini memiliki musuh yang nyata berdasarkan firman Allah? Ketika Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jangan dibayangin konkretnya atau zahirnya setan itu bentuknya pocong, tuyul, gitu ya, genderuwo, kuntilanak, bukan. Jadi sebenarnya setan itu seperti apa, Kang? Gitu ya, seperti apa, Widi? Yuk sama-sama sering bercermin, sering ngaca. Nah, bukan yang ada tandukan, ya, bukan yang giginya panjang, gigi taringnya panjang, bukan. Sering-sering bercermin, gitu. Karena apa? Ingat firman Allah, allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jin nati wanas. Ya, jinnya nggak kelihatan, ini nasnya kelihatan. Berarti dari golongan jin dan manusia. Pengen tahu setannya? Banyak-banyak bercermin. Itu aja dulu. Belajarnya dari situ agar apa? Kita mengetahui musuh nyata kita. Karena kerjaan dia apa? Sejatinya tugas setan itu apa? Menakut-nakuti atau menggoda? Menggoda. Bukan gituan kan? Setan mah enggak gitu. Berbentuk pocong, berbentuk kuntilanak, enggak. Menggoda. Yang tadinya lagi sholat, Allahu Akbar. Aduh, sendal baru, enggak dititipin di penitipan sendal. Aduh, lupa kunci tadi nyimpen di mana. Nah, itu. Kan bukan yang di samping kita ya. Pak, atau teh, kan nggak gitu. Tapi dari diri kita sendiri, nyatanya seperti itu. Gitu.
Itu berbicara setan. Dan dengan 3 poin tersebut, tidak menjadi lemah karena bencana dan tidak patah semangat, tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi berbicara sabar itu bukan diam, bukan menunggu, bukan tidak bergerak, tapi senantiasa diiringi dengan ikhtiar dan upaya, dengan langkah gitu. Dan akhirnya korelasi berikutnya kembali ke surat Al-Baqarah. Cara agar kita sabar, Allah ngasih tahu nggak? Allah, subhanallah, masya Allah, baik banget, nggak pelit Allah mah, senantiasa memberikan petunjuknya. Gimana agar kita bisa sabar? Dengan cara 3 poin tadi, tidak menjadi lemah, tidak pantang menyerah, dan tidak pula patah semangat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Mangga terjemahannya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita kaji dulu, kenapa meminta pertolongan dan esensinya dengan sholat. Allah memerintahkan dengan sholat. Untuk melaksanakan sholat saja kita harus sabar dulu. Punten, fenomena yang sudah kita temukan, kejadian-kejadian nyata, apalagi ketika kita membahas tentang fikih sholat, di situ ada penjelasan kita menjalankan sholat dengan tumaninah. Gitu ya. Tapi fenomena yang terjadi, punten, apalagi di bulan Ramadan, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Gitu ya. Jadi sholatnya ngebut. Boleh atau kita meninjaunya atau kita memandangnya karakter orangnya sabar atau enggak dengan menjalankan sholat seperti itu. Buru-buru pengen selesai. Bukan menilai ya, tapi jadikan pembelajaran untuk kita. Sedangkan Allah memerintahkan, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar dulu untuk menjalankan sholat saja juga. Ya kita potret dengan 5 waktu sholat kita. Subuh, pagujud dengan simut. Zuhur, sangu. Tuh, jujur. Hatur nuhun Pak, tas jujur. Alhamdulillah ya pada jujur di sini mah. Ya begitu jam 12 siang. Judulnya isoma, kepanjangan dari istirahat, sholat, jadinya imaso, istirahat, makan, sholat, sholatnya jadi terakhir, ya lebih bahaya jadi soima. Kalau kita mendefinisikannya atau memaknainya soima, bagus, sholat, istirahat, makan. Ya memang waktunya istirahat, memang waktunya makan, tapi kan ya jangan lupa tadi, alhamdulillah, makasih teh idenya, ya, dapat ide baru tuh, jadinya soima ya, bukan imaso, judulnya aja isoma, istirahat, sholat, makan, jadinya imaso, ya coba kita rubah lagi ya tuh, jadi soima, sholat, istirahat, makan, kayaknya lebih enak, lebih berurutan dan kitanya lebih, ya nundutan akhirnya mah. Nuju damelna gitunya. Kalau imaso udah mah istirahatnya gegoleran, tambah makan, udah makan kenyang, komplikasi bulu mata, ya akhirnya ngegoler lagi, dibangunin udah habis jam istirahat, oh riweuh rusuh dah, sholatnya terlupakan, gitu. Yang kemudian asar, kita sudah bergelut lagi dengan pekerjaan. Sedangkan waktu asar pendek. Nanti weh kayak heula. Pameng ieu pada melan sakedik deui. Padahal nu namina pada melan, entah di damelan enggak dikerjain, beres enggak? Enggak. Duh lieur kieu pagawean, kumaha kitu? Nya teu beres-beres. Ya soalnya dilihatin bukan dikerjain. Gitu. Salatnya terbengkalai. Maghrib pulang kerja serasa hidup di padang pasir,
Padahal sekarang di jalan protokol 100 meter sekali banyak masjid-masjid jami. Nggak bisa gitu belok dulu. Terus capek, terus haridang. Teh enakeun badan teh, pengen cepet-cepet nyampe rumah. Gitu. Atau di pom bensin. Sekarang banyak musola. Isa nyampe rumah. Enaknya pulang kerja apa? Mandi. Udah mandi makan. Terus duduk di sofa, nonton TV. Jadinya TV yang nonton kita. Bukan kita yang nonton TV. Sholatnya lupa. Dan gitu. Kenapa akhirnya untuk melaksanakan sholat saja kita perlu sesabar itu. Nyata ya. Jadi bukan sebatas kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Layaknya kita makan, minum, mandi, tidur. Belum ada kan yang bosan makan? Belum ada kan yang bosan tidur? Belum ada kan yang bosan mandi? Kecuali lagi sakit. Gitu. Nah, coba kita tempatkan bahwa kesabaran itu kita butuh. Bahwa beribadah atau mengabdi terhadap Allah itu kita butuh. Bukan sebatas menggugurkan kewajiban. Bukan sebatas menunaikan yang menjadi perintah. Yang penting tunai, yang penting gugur aja kewajiban. Enggak. Tapi bagaimana kita mampu menjadikan hujah alasan tersebut merupakan sebuah kebutuhan untuk kita. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau mau tahu orang khusyuknya seperti apa kriterianya di ayat 46-nya. Mangga nanti kita sama-sama kaji. Poin yang terakhir, ketika berbicara sadar sabar, maka Allah akan memberikan, menghadirkan kita rasa syukur. Jangan ditambahin in, jangan ditambahin an. Syukurin dan syukuran. Gitu ya. Syukur. Definisinya apa? Ketika berbicara tentang syukur, definisi secara istilah dan bahasa adalah kondisi di mana kita menerima segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah, segala sesuatu yang menjadi sunatullah, baik dengan tapi dan lebih baik tanpa tapi. Boleh dengan tapi? Boleh. Kenapa? Tapi ya Allah, ketika kita mendapatkan sebuah musibah, sebuah cobaan, sebuah ujian, tapi ya Allah, kuatkan hambamu ini. Berarti kita kembalikan ke Allah. Tapi ya Allah, mampukan hambamu ini melewati ujian, musibah, cobaan yang engkau hadirkan. Dan lebih baik tanpa tapi. Karena kehidupan ini rasanya nano-nano gak sih Pak, Bu? Manis, asam, asin, misdasem, caur bapak mah tukang jajan ya, gitu ya. Ini tukang jajan ternyata ya, alhamdulillah misdasem, gitu ya. Amis selada asem, gitu. Yang pada akhirnya ada juga rasa pahit yang kita temukan dalam kehidupan ini ada. Nah, belajar menerima kondisi tersebut, gitu. Yang akhirnya ketika kita mampu menerima, berarti Allah sudah mengangkat derajat kita atau belum. Dan itu menjadi sebuah ukuran, kita mampu mengukurnya. Oh iya, ternyata Allah memberikan ujian, musibah dan cobaan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita. Bukan ngetes, bukan sebatas menguji. Dan rasa syukur di sini tadi alhamdulillah yang sudah sama-sama kita bacakan kesimpulannya ya. Di Quran surat Ibrahim ayat 7. Insyaallah pada familiar semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna asyabil lasyadid. Mangga terjemahannya. Dan ingatlah kepada Tuhanmu. Ya. Memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Ya. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatnya. Barang siapa ingkar kepadaku, maka tunggu azabku sangatlah pedih. Jangan ditambahin an sama in tadi, ingat ya. Yang pada akhirnya ya tadi menerima kondisi tersebut, menerima keadaan tersebut, bahwa kita menyadari segala sesuatu sudah Allah tetapkan, segala sesuatu sudah Allah takar, segala sesuatu sudah Allah berikan porsi. Maka dari itu, bagaimana kita mampu bersyukur? Sabarnya belum. Bagaimana kita mampu bersabar? Sadarnya juga belum. Sampai hal tersebut menjadi sebuah prinsip ketika kita menjalankannya berdasarkan panduan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Praktek contohnya berdasarkan perjalanan risalah Rasul. Korelasinya di sini kita berbicara surat An-Nahl ayat 78. Awal dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya kita belajar bersyukur, kita harus tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna say'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Mangga terjemahannya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, kenapa berkaitan rasa syukur terhadap surat An-Nahl di situ? Sudahkah kita mensyukuri potensi modal untuk kita hidup yang Allah berikan? Apa modal atau potensi tersebut? Sam'a, basor, dan fuad. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan jiwa alias ruh, bukan yang ada di jasad. Bukan telinga yang menjadi bagian organ tubuh, bukan mata yang menjadi organ tubuh, ataupun hati yang menjadi sarangeo gitu, bukan. Ya, pasti berkaitan dengan eceng bahasa kerennya, makan. Bukan yang menjadi organ tubuh di sini, tapi yang ada di jiwa kita. Nanti insya Allah kedepannya kita akan kaji lagi dengan potensi yang Allah berikan sama basar fuad, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Fungsinya itu harus diapakan? Ada nanti bayannya, penjelasannya di surat yang lain, bahwa Allah memerintahkan telinga dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, bukan secara zahir saja, bukan secara jasad saja. Sam'a, ya, basor, penglihatan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punten-punten, khususnya bapak-bapak ya bu ya, kita dulu pernah ada di zaman swing gitu kan. Bukan itu mengagumi ciptaan Allahnya teh, mengagumi ciptaan Allahnya teh. Tidak sebatas itu. Subhanallah, indah ya laut. Subhanallah, masya Allah, indah ya gunung. Tapi pulang dari gunung, lising lagi, liar dan pusing lagi, karena healing, gitu ya. Tapi pada akhirnya apa makna dari situ yang bisa kita petik? Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu seperti apa? Kemudian hati dikorelasinya setelah surat An-Nahl ini untuk memahami ayat-ayat Allah, gitu. Yang pada akhirnya perjalankan bahwa setiap proses pertumbuhan itu haknya Allah. Allah yang akan menumbuhkan keilmuan, pemahaman kita. Pertanyaannya, mau nggak kita dibimbing, mau nggak kita dididik, mau nggak kita ditempa, diarahkan sama Allah. Itu saja. Yang pada akhirnya ketika kita mampu bertumbuh, kita akan sadar. Setelah kita sadar, kita mampu untuk sabar. Dan setelah kita sabar, kita akan mampu untuk senantiasa bersyukur.